Oke, baik. Jadi, selamat sore Ibu Betty Sitohang. Selamat sore Pak Kornel. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Apa kabar Pak Kornel? Terima kasih Bu Betty, saya dalam keadaan sehat juga, ya. Iya, Jadi, Pak. jadi tadi siang saya lihat WA Ibu kepada saya. Jadi Ibu ingin mengajak saya sebagai coach untuk berdiskusi melalui percakapan-percakapan. Kira-kira Bu, apa topik yang ingin Ibu bicarakan kepada saya? Terima kasih Pak Kornel atas waktu yang sudah Bapak luangkan. Bapak merespon WA saya untuk bisa bercerita atau istilah sekarang curhat sama Bapak tentang masalah-masalah yang saya hadapi di sekolah kita ini. Jadi Pak Kornel, Ya, Bu. dalam 1 bulan ini ada masalah yang saya hadapi terhadap siswa. Jadi masalahnya ada siswa kita saat pembelajaran kimia yang sering terlambat. Jadi udah beberapa kali, udah 3 kali pertemuan, dia selalu terlambat masuk ke kelas. Oh, jadi begitu Bu ya. Kira-kira yang saya hadapi, ada 2 orang ini Pak Kornel yang sering terlambat ini. Itulah yang mau saya ceritakan sama Bapak. Oh, jadi begitu Bu ya. Jadi dari hasil cerita Ibu tadi, Ibu memberitahukan kepada saya bahwa ada 2 orang murid kita, di mana ketika pembelajaran bidang studi kimia sesuai dengan yang Ibu ampu, mereka sering terlambat masuk ya. Jadi, Iya, Pak. menurut Ibu di akhir pertemuan kita ini apa yang Ibu harapkan melalui pertemuan kita ini, Bu? Nah, jadi Pak Kornel, makanya tadi saya ajak Bapak, ayo dulu berbicara kita Pak Kornel, supaya saya tahu solusi yang terbaik lah terhadap masalah siswa ini. Jadi yang saya harapkan Bapak nanti boleh memberikan saya masukan sehingga nantinya di hari yang akan datang atau di minggu yang akan datang siswa kita yang sering terlambat ini sudah bisa datang tepat waktu. Seperti itu Pak Kornel. Oh, begitu Bu ya. Jadi Ibu mengharapkan solusi atau masukan dari coach dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi kalau dari sisi identifikasi, menurut Ibu, mengapa terjadi masalah seperti itu kepada kedua anak didik kita itu, Bu? Jadi yang saya dengar memang, saya juga bertanya kepada anaknya, kalau anaknya langsung susah angkot, ada yang bilang satu lagi terlambat bangun. Jadi itulah alasan utamanya. Tapi karena sudah sampai 3 kali itu aja alasannya, saya kemudian bertanya kepada temannya kira-kira kenapa seperti itu. Ternyata satu anak memang dari keluarga yang kurang harmonis. Jadi mungkin di rumah kurang ada yang kurang terkontrol sehingga dia sering telat bangun, seperti itu Pak Kornel. Kalau yang satu lagi, dia sering membantu, kebetulan dia tinggal di rumah kakaknya, dia pagi-pagi harus membantu kakaknya, seperti itu. Jadi membantu kakaknya di rumah, kemudian dia juga harus mempersiapkan dirinya ke sekolah. Kira-kira seperti itulah Pak Kornel yang saya dengar permasalahan siswa ini. Oh, baik Bu. Berarti kedua siswa kita itu Bu agak sedikit berbeda Bu ya. Masalah tentang mengapa ya. Jadi kira-kira mungkin pendekatan sudah Ibu berikan kepada siswa kita. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu
dalam mencapai tujuan itu? Oh iya Pak Kornel, yang kemungkinan hambatan yang bisa menghalangi saya, yang pertama itu komunikasi dengan pihak orang tua atau keluarga. Jadi pernah juga saya saya WA orang tuanya, tapi Iya, Bu. sepertinya kurang ada respon. Seperti itu Pak Kornel. Jadi itulah hambatan yang saya alami sekarang ini. Makanya Oh, gitu saya Bu ya. cerita sama Bapak, mana tahu ada solusi terbaik yang akan saya lakukan. Oh, jadi begitu Bu ya. Jadi kira-kira Bu, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi rencana saya Pak, saya akan melakukan panggilan, itulah rencana saya, Iya panggilan Bu. kepada orang tua, mudah-mudahan nanti bisa datang. Kemudian yang kedua juga sebelum panggilan ke orang tua, saya juga akan terus melakukan pendekatan kepada anak ini. Saya akan memberikan motivasi supaya dia juga termotivasi untuk lebih cepat mungkin bangun, lebih cepat dia berangkat ke sekolah. Itu untuk yang pertama. Dan yang kedua saya kasih juga motivasi bagaimana dia supaya bisa mengatur waktunya antara bekerja dengan bersekolah. Wah, udah sangat bagus itu Bu ya. Jadi tadi rencana Ibu adalah memanggil orang tuanya dan berkomunikasi dengan orang tua dari siswa kita yang bermasalah. Nah, kemudian memberikan penguatan atau motivasi kepada anak didik kita. Dan selanjutnya, bagaimana strategi Ibu untuk mencapai tujuan itu? Yang pertama strategi saya Pak Kornel kepada siswa kita dulu, rencana saya akan saya buat langkah segitiga restitusi kepada siswa. Jadi saya dulu nanti ketiga tahap restitusi, saya stabilkan dulu identitasnya, kemudian membuat tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinannya seperti itu kepada siswa. Kemudian yang kedua nanti saya akan berkomunikasi yang baiklah dengan pihak keluarga atau orang tua. Kalau mungkin nanti saya panggil, mereka datang, saya akan berbicara terbuka dengan orang tuanya apa sebenarnya yang terjadi, kemudian akan mencarikan solusi yang terbaik kepada kedua anak ini. Saya akan mengajak mereka bekerja sama. Jadi yang sering terlambat bangun ini, saya akan memberikan motivasi kepada orang tuanya juga, hubungan yang baik saya lah dengan orang tua, sehingga dia juga orang tua ini memotivasi siswanya. Saya memotivasi siswa ini atau anak ini bekerja sama lah kami mengingatkan supaya dia cepat bangun. Mungkin dia ingatkanlah supaya cepat tidur sehingga tidak terlambat bangun. Itulah rencana saya Pak. Dan untuk anak yang kedua ini, saya nanti akan berkomunikasi dengan kakaknya bagaimana mungkin pekerjaan rumahnya yang biasa dikerjakannya pagi, atau nanti solusinya bisa dikerjakannya sore. Itulah rencana yang akan saya ungkapkan kepada pihak keluarga. Seperti itulah strategi saya Pak Kornel. Oh, jadi menurut saya Bu, bagus juga strategi Bu ya. Tetapi dari pembicaraan Ibu melalui percakapan ini mengenai tentang strategi yang Ibu gunakan, tentu memakan waktu ya. Jadi berapa lama kira-kira Bu jangka waktu yang Ibu harapkan untuk mencapai tujuan yang Ibu buat tersebut? Nah, jadi ini Pak Kornel, minggu ini rencana saya kan akan memberikan surat panggilan kepada orang tua. Nanti mudah-mudahan langsung direspon. Kemudian jangka waktunya saya lihat dulu perubahannya dalam waktu dekat dulu saya buat, karena ini kan masalah telat ke kelas. Jadi bisa kita amati apakah minggu depan sudah mulai ada perubahan, kemudian saya amati lagi minggu depannya, mungkin adalah toleransinya dalam 1 bulan.
1 bulan dulu jangka waktu pendeknya, kemudian nanti tahap saya amati terus untuk selanjutnya, seperti itu Pak Kornel. Oh, jadi Ibu tetap akan mengamati perubahan anak didik kita itu, Bu, ya? Iya. Oke, baiklah, Bu. Jadi, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam mencapai tujuan? Siapa saja yang Ibu libatkan, Bu? Iya, pastinya saya akan berkolaborasi dengan semua pihak lah. Yang pertama tadi sudah dengan orang tua, saya nanti akan tetap menjalin komunikasi baik lewat WA, saling mengingatkan gitu. Kemudian yang kedua, saya akan berkoordinasi juga dengan wali kelasnya. Artinya saya akan menceritakan bagaimana anak ini dan tetap meminta dukungan kepada wali kelas supaya sama-sama mengingatkan dan memantau anak ini. Kemudian dengan guru BK-nya. Nah, guru BK kadang anak ini kan lebih terbuka kepada guru BK sehingga dia bisa lebih terbuka dan saya lebih tahu dalam anak ini dan mencarikan solusi yang terbaik kepada anak ini. Seperti itu Pak Kornel. Oh, oke, baik, Bu. Jadi kolaborasi itu memang, Bu, sangat perlu, Bu, ya. Karena memang salah satu kunci keberhasilan itu yang namanya kita dalam organisasi sekolah itu memang harus saling kolaborasi dengan rekan guru, ya, wali kelas, kemudian Bapak Ibu BK juga, ya, bimbingan konseling, dan juga komunikasi dengan orang tuanya. Nah, baik, jadi apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita ini, Bu? Iya, terima kasih Pak Kornel. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan sehingga saya bisa menggali apa yang dalam pikiran saya ini dari pertanyaan-pertanyaan Bapak. Kesimpulannya pada sore hari ini dari masalah yang saya hadapi tadi, ada langkah-langkah yang saya lakukan nanti. Itu mulai dari pendekatan kepada siswa, saya juga akan melakukan langkah segitiga restitusi untuk menggali informasi dari siswa ini. Kemudian saya juga akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Ada tadi pemanggilan orang tua supaya sama-sama nanti mengingatkan siswa ini dari solusi yang terbaik. Ada perubahan pada siswa ini. Saya juga nanti akan komunikasi kepada kelas, demikian juga guru dengan guru yang lain supaya masalah-masalah seperti itu bisa teratasi dengan baik. Seperti itulah yang akan saya lakukan dan baik, itu Bu, saya simpulkan pada sore hari ini. Baik, Bu. Jadi setelah melihat dari kesimpulan dan langkah-langkah maupun strategi yang Ibu rencanakan dalam mencapai tujuan yang Ibu harapkan, semoga nanti Ibu bisa menerapkannya di kelas, dan saya akan menunggu kabar baik dari Ibu tentang hasil percakapan kita hari ini, Bu, ya. Semoga bisa Ibu jalankan, ya, Bu, ya. Terapkan. Iya, pasti semoga saya bisa menerapkannya. Saya nanti bisa mencapai tujuan yang sudah saya rencanakan, yaitu tadi bagaimana mencari solusi supaya anak-anak kita ini tidak terlambat lagi saat pembelajaran dunia, bahkan pembelajaran yang lain pasti nanti ada hubungannya. Mudah-mudahan segera dalam waktu yang singkat bisa nanti ada perubahan pada anak kita ini. Itulah, terima kasih Pak Kornel, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk mendengarkan curahan hati saya dan memberikan menggali informasi-informasi yang bisa saya kembangkan nantinya untuk mengatasi masalah pada siswa saya di kelas. Terima kasih Pak Kornel. Oke, Bu, terima kasih.